Manusia itu Pak tugasnya dua. Bapak Ibu ingat jenengan tugasnya cuma kita umat Islam itu banyak yang salah, nganggep tugas utama itu hanya ibadah. Paham gak? Padahal tugas manusia yang nomor dua adalah menjadi khalifah. Pertanyaan saya simpel Pak. Ketika malaikat itu protes, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, kenapa engkau mau menciptakan manusia? Apa alasan malaikat? Wa nahnu nusabbihuka wa nuqaddisu lak. Yang paling layak kan kita, karena kita ahli ibadah. Paham ya? Malaikat itu yang dibanggakan ibadahnya, Pak. Tapi kata Allah, kalau saya lebih tahu dibandingkan kamu. Artinya keunggulan manusia itu bukan ibadahnya, Pak. Paham ya? Jenengan dengan malaikat ibadahnya lebih bagus yang mana, Pak? Malaikat itu gak pernah selesai, gak makan, gak minum, ibadah terus. Jenengan yo mangan, yo ngombe, yo kelon. Paham gak? Apa yang membedakan kita dengan malaikat? Tugas yang kedua. Apa tugas kedua? Khalifah. Allah itu ngasih tanah, ngasih bumi untuk dijadikan Anda sebagai khalifah yang siap ngelola. Bahkan coba jangan renungkan Pak ayat ini Pak. Ini ayat ini harusnya Pak sampean hafalkan ini Pak. Ini harus jadikan pegangan hidup. Coba baca. Walaqad katabna fiz zaburi mim ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas sholihun. Sungguh telah kami tulis dalam kitab Zabur, sesungguhnya bumi itu harusnya diwarisi oleh orang-orang yang soleh. Seharusnya kalau lihat ayat ini, yang punya perumahan besar ini seharusnya siapa Pak? Ya Islam Pak. Kalau lihat ayat ini Pak, seharusnya yang punya pabrik-pabrik menteng itu siapa Pak? Orang soleh. Kalau lihat ini, yang seharusnya punya rumah sakit megah itu siapa Pak? Orang soleh. Paham ya? Jadi orang soleh itu gak harus di masjid toh Pak. Yang punya mall itu seharusnya kita Pak. Nah ini yang hilang kita. Tugas ini yang sering kita hilangkan. Padahal kita unggul dari malaikat itu yang ini Pak. Kalau yang pertama ini kita kalah dengan malaikat Pak. Unggulnya kita dengan malaikat itu ini Pak. Tugas yang kedua ini Pak. Ngelola bumi. Nah kenapa umat Islam sekarang semangat nang iki lali. Paham Pak ya? Pun. Saya kasih logika Pak. Saya kasih logika. Ini logika Imam Ghazali Pak. Bahayanya pemahaman ini Pak. Saya kasih logika begini Pak. Kata Imam Ghazali, yang namanya harta itu pasti ada yang ngambil. Kalau bukan orang soleh yang ngambil, orang bejat akan ngambil. Paham gak ya? Tanah kalau bukan orang soleh yang ngambil, orang bejat akan ngambil. Ekonomi kalau bukan kita yang ngambil, mereka yang ngambil. Masalahnya kata Imam Ghazali, kalau ini diambil oleh mereka, maka kekuatan itu milik mereka. Kita lemah. Ini yang terjadi. Dulu zaman sahabat Pak, yang kuat itu Rasulullah. Zaman dulu, jangan ingat, zaman dulu orang maksiat itu Pak malu sama orang yang taat. Orang pacaran dulu itu Pak malu sama orang yang taat. Dulu kalau ada orang gandeng laki-laki perempuan di kampung, itu bukan hanya satu kampung Pak, kecamatan rame. Maka dulu orang yang maksiat itu malu sama orang yang taat. Kenapa? Karena asyaukah, kekuatan ada pada mereka, pada orang soleh. Kalau kekuatan akan digunakan untuk kekuatan Islam. Masalahnya sekarang kekuatan ini umat Islam menjauh. Karena menjauh, ya otomatis orang yang fasik, orang-orang bejat, orang-orang yang koruptor macam-macam mendekat. Kalau ini sudah diambil alih oleh mereka, maka kekuatan untuk mereka. Kalau kekuatan untuk mereka sekarang dibalik, yang malu itu yang taat. Saya tanya jenengan kalau ngaji gawa kitab isin apa ndak? Ada orang depan itu katoan sakminian, jenengan sarungan. Kira-kira sing isin sing katoan apa sampean? Ayo. Tergantung ya, tergantung. Loh, seharusnya kan dibalik, Pak. Seharusnya orang yang katoan-katoan cekak, ada orang yang soleh itu takut. Sekarang kan dibalik.
pengajian akbar dengan konser akbar, yang gampang dapat izin siapa? Ayo. Konser akbar atau pengajian akbar? Kenapa terjadi? Karena asyaukah ada pada mereka sekarang. Kekuatan ada mereka, ekonomi ada pada mereka. Maka ini harus kita rebut, Pak. Harus kita rebut. Harus kita rebut. Paham gitu? Nah, ini kata Imam Ghazali. Bun. Maka Pak, yang saya mulakan, ini Pak, bahayanya ini loh Pak. Loh, sekarang ini loh Pak. Kata Rasulullah SAW, riwayat Imam Turmidzi, "Madzi bani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i mal." Andaikan ada dua serigala lapar. Ada dua serigala Pak. Ndak makan seminggu Pak. Jenengan lepas di kandang kambing. Kira-kira entek kambing piro Pak? Paling loro swaret Pak. Mari. Tapi mek menungso Pak, ojo loro siji. Sak kandange sak tanene ilang Pak. Paham nggih? Loh, masalahnya kalau ini tidak direbut kita, yang ngerebut orang yang kayak gini. Kenapa kok kita rela? Kita nganggap sudah apa-apa wis PPN aku yang masih tahu. Nah, bukan seperti itu Pak masalahnya Pak. Masalah jauh lebih besar dibandingkan itu. Kalau ini berkelanjutan bisa jadi nanti kekuatan itu pada mereka, kita yang lemah. Pertanyaan saya simpel Pak, bukti empiris wis, saya enggak ngomong panjang-panjang. Saya tanya ke jenengan, umat Islam Indonesia itu mayoritas minoritas? Berapa? 200 juta. 200 berapa? 240 juta katanya. Masya Allah. Saya tanya ke jenengan Pak, kepentingan kita dengan kepentingan mereka, ya didahulukan kepentingan siapa? Kenapa itu terjadi? Karena kekuatan ada pada mereka, karena ekonomi ada pada mereka, karena kita yang menjadikan mereka naga yang gemuk. Paham nggak? Saya tanya Pak, air santri ini Pak, air ini Pak, bisnis air ini Pak, berapa Pak di Indonesia Pak? Siapa yang membeli Pak? Kalau umpama ada air yang itu merek tertentu yang menjadi donatur Israel, apa kalau kita tidak membeli, tidak berkontribusi atas tumpahan darah, tetesan darah anak-anak kecil yang menetes di sana? Kenapa kita nggak berpikir seperti itu Pak? Kenapa ini enggak? Kan mending kita kasihkan ke pesantren keuntungannya, mending kita kasihkan kepada beberapa lembaga-lembaga sosial yang untuk dakwah. Kenapa umat Islam enggak seperti itu? Maka gerakan ini harus masif Pak. Gerakan beli produk sendiri, gerakan harus masif Pak. Paham nggih? Terakhir, paling akhir ini seharusnya Pak. Seharusnya ini Pak. Ni'mal malus soleh lirrajuli soleh. Ini sampai harus sebaik-baik harta harus ada di tangan orang yang soleh. Harus jadikan prinsip. Sebaik-baik harta harus ada di tangan orang yang soleh.